Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa cerdas, buat kalian adik-adik yang pejuang SBMPTN, bagaimana kabarnya? Persiapannya? Buat adik-adik yang alumni 2020 dan 2021 yang persiapannya udah 1 tahun, 2 tahun, bagaimana? Sebentar lagi kita akan memasuki hari yang menentukan masa depan kalian. Tapi semua itu tidak akan berarti ketika di hari H kalian tidak mempersiapkan beberapa hal baik secara fisik maupun secara psikis ya. Karena hari H adalah hari yang paling menentukan. Apakah saja itu? Stay tune! Jadi, ada do dan don't yang harus kalian perhatikan. Do-nya adalah So guys, yang pertama, yang wajib kalian bawa mengenai dokumen-dokumen yang harus ada di atas meja kalian, yang pertama itu kartu peserta. Kartu peserta itu bisa di-download, bisa langsung dicetak di akun LTMPT kalian masing-masing. Setelah itu, setelah kartu peserta, ada ijazah buat adik-adik alumni yang 2021 dan 2020 yang sudah dilegalisasi. Kemudian buat adik-adik yang belum punya ijazah, yang masih kelas 12 ya kan, ijazahnya belum keluar, bisa membawa kartu keterangan kelas 12 yang di dalamnya ditandatangani oleh kepala sekolah, juga berisi NISN, MPSN sekolah, dan biasanya ada foto. Dan foto itu foto terbaru, biasanya maksimal 3 bulan terakhir. Next, setelah dokumen-dokumen itu kalian pastikan malamnya sudah kalian bawa dan lengkap. Selanjutnya mengenai pakaian ya. Ya kan outfitnya itu harus kece, estetik kan enggak ya. Jadi pakaiannya itu ditentukan. Yang pertama buat cowok dan cewek wajib harus pakai kemeja. Buat cowok pakai celana berbahan kain. Jangan dulu ngide pakai rok ya untuk cowok. Kalau cewek boleh celana atau rok yang bahannya bahan kain. Bawa masker karena sekarang kita masih berada di era COVID-19. Bawa masker, bawa hand sanitizer, jaga-jaga. Ada beberapa panlok yang mungkin mewajibkan untuk double masking. Jaga-jaga saja bawa cadangan masker ya. Next, bawa pensil. Nah ini sebenarnya masih jaga-jaga juga sih, karena biasanya panitia menyiapkan pensil untuk ini mencakar-cakar nanti rumus-rumus ya kan. Tapi jaga-jaga, siapa tahu kalian lebih nyaman menggunakan pensil yang kalian punya daripada pensil milik online ya kan. Next! Dan don't-nya, pertama, kalian tidak boleh bawa perhiasan apapun itu, entah berlian, emas, anting, kalung, karena semua itu akan biasa dicopot. Dan bahaya kan kalau misalnya kalian copot, disimpan, kemudian hilang, itu bukan tanggung jawab panitia. Kemudian dilarang bawa jam tangan apapun itu. Dan dilarang bawa, biasanya dilarang bawa belt ya, belt tali pinggang yang besi, itu biasa dilepas. Terus dilarang bawa alat bantu hitung dalam bentuk apapun, entah itu sempoa, entah itu kalkulator. Pokoknya dilarang. Handphone juga dilarang dimasukkan ke ruangan. Biasanya disimpan, dititip di locker atau dititip di samping. Biasanya waktu Kak Putri dulu disimpan di depan ruangan. Yang biasanya kepercayaan dirinya meningkat ketika membawa jimat. Walaupun kan biasanya ada yang tanya, Ika tapi ini kan bukan besi ya, jadi enggak apa-apa. Enggak boleh sayang. Jadi jimat, kalung kayu atau apapun itu jangan bawa. Pokoknya yang harus dibawa di atas meja itu tadi, yang dokumen-dokumen yang tadi. Oke? Kemudian, gambaran ketika kalian memasuki ruangan, pastikan kalian jangan datang telat atau injury time, jangan ya, karena biasanya kalau sudah injury time panik gitu. Kalau bisa berapa ya, sekitar 1 jam atau ya minimal sekali 30 menit sudah berada di lokasi tes. Karena ketika kalian sebelum memasuki, pasti biasanya ada diperiksa kelengkapan dokumen atau di ini termogan atau diperiksa mukanya, dibuka masker begitu untuk mencocokkan wajah dan di dokumen kalian. Nah, ketika kalian masuk di ruangan, untuk adik-adik kan ada 3 tuh ya. Ada saintek, sosum, sama campuran. Jadi buat adik-adik yang memilih kelompok ujian saintek, pertama tesnya itu adalah TPS. Kemudian selanjutnya ada bahasa Inggris, tes kemampuan bahasa Inggris. Dan selanjutnya ada tes kemampuan akademik yang di dalamnya ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Dengan alokasi waktu 195 menit. Sama seperti kelompok ujian saintek, sosum juga sama TPS, tes kemampuan bahasa Inggris, kemudian TKA sosum yang di dalamnya geografi, sosiologi, sejarah, dan ekonomi.
Dan buat adik-adik yang mengambil campuran, pertama itu kalian akan mengerjakan materi ujian TPS, kemudian tes kemampuan bahasa Inggris, kemudian TKA Saintek dulu, habis itu ke TKA Sosum dengan alokasi waktu 285 menit. Dan menyelesaikan soal ya, kan sekarang itu dia pakai CBT komputer, bukan dibulat-bulati atau disilang-silang lagi. Jadi ketika kalian selesai mengerjakannya, biasanya panitia melarang kalian dulu untuk keluar. Keluarnya itu sama-sama bareng-bareng. Jadi kalau kalian misalnya selesai mengerjakan tesnya kalian, di cross check dulu, dilihat-lihat dulu, dibaca baik-baik dulu. Jangan sampai ada soal yang belum terselesaikan atau masih kayaknya ini masalah deh, kayaknya ini begini deh. Nah, ketika kalian mengerjakan tes, kan di dalam ruangan itu ada sekitar, ya bukan cuma kalian yang tes ya, di dalam ruangan itu ada beberapa teman kalian juga yang mengikuti UTBK. Nah, kalau ketika sudah diklik nih, sudah kalian mulai mengerjakan tes ya, kakak sarankan janganlah lihat kiri, kanan, depan, belakang, nggak usah lirik-lirik, karena soalnya kalian yang di depan itu tidak akan sama dengan soal yang temannya kalian yang di dalam kelas. Entah itu soalnya berbeda atau diacak. Jadi fokus di layarnya kalian masing-masing, oke? Nah, ini nih tips dari Kak Putri sebelum kalian tes H-1 malamnya. Pertama, persiapkan semua alat-alat atau dokumen atau baju ya, persiapkan semua, jangan pagi-paginya baru dipersiapkan, oh my god, jangan. Walaupun kalian tes itu siang atau sore, Kak Putri sarankan persiapkan malam-malamnya apakah sudah lengkap. Kemudian tergantung ini sih tergantung kalian ya. Ada beberapa siswa, ada beberapa adik-adik yang cepat blank. Jadi kalau malam-malam atau sebelum tes, beberapa jam sebelum tes, nggak usah belajar lah ya. Kan kalian sudah belajar beberapa bulan atau beberapa tahun sebelumnya. Karena biasanya kalau orang panik blank pas mengerjakan soal, ini kayaknya pernah dipelajarin, nggak dulu lupa blank. Begitu. Jadi take a breath, jangan terlalu panik. Serahkanlah semuanya kepada dirimu dan Tuhan. Oke. Kemudian setelah kalian tes, kan biasa tuh ada anak-anak boreng ya, yang biasa kalau setelah ujian soalnya dievaluasi lagi. Ini tadi begini ya, dipikir, nggak usah dipikir-pikir, please move on guys. Ketika kalian overthinking setelah ujian, itu tidak akan mengubah nilai kalian ya. Jadi buat kalian yang masih ini tadi kayaknya ini deh, terus searching nih di Google, aduh begini, nggak usah lah. Pokoknya setelah ujian lupakan, kita healing tai kucing ya, kita staycation lah, jalan-jalan ke tempat keluarga. Pokoknya setelah tes nggak usah pikirkan tes, kita berdoa saja, berdoa kepada Tuhan masing-masing untuk diberikan hasil yang memuaskan, oke? Jadi buat adik-adik pejuang SBMPTN semangat, sebentar lagi kita akan memasuki hari yang menentukan masa depan kalian. Oke? Jangan overthinking, tetap belajar, masih ada beberapa hari menjelang UTBK SBMPTN. Oke, untuk hasil tes biasanya itu keluar setelah H+7 ujian UTBK SBMPTN. Nah, di dalamnya itu berisi nilai-nilai kalian dari beberapa subtes. Nah, baik yang lulus maupun tidak lulus di situ dijabarkan. Buat kalian yang belum lulus di jalur SBMPTN, jangan berkecil hati, masih ada jalur mandiri. Nah, biasanya ada beberapa jalur mandiri di kampus yang mensyaratkan kalau misalnya ambil jalur mandiri ini untuk siswa yang tidak lulus SBMPTN. Nah, seperti Unhas. Pokoknya biasanya yang menggunakan syarat nilai UTBK sebagai nilai untuk jalur mandiri itu mensyaratkan tidak lulus UTBK SBMPTN. Nah, tapi buat kalian yang sudah lulus di SBMPTN dan mau mencari peruntungan mungkin ya di jalur mandiri, tenang saja, ada beberapa universitas yang bisa kalian daftarkan untuk jalur mandiri tanpa harus tidak lulus SBMPTN. Misalnya seperti SIMAK UI, UTUL UGM. Pokoknya kalau mengenai informasi-informasi seperti itu, stay tune saja di IG Jils.official. Oke? Baik, itulah tadi mengenai do,
dan tips-tips tentang UTBK SBMPTN 2022. Buat kalian pejuang UTBK SBMPTN 2022 dan pejuang alma mater kampus, PTN dan PTS yang kalian mau, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!